Video ini akan menjelaskan tentang cara registrasi ya pengguna. Jadi kita akan mengerjakan ini dulu. Kita geser ke drawing. Kemudian kita masuk ke project kita ya, sistem manajemen lomba yang kemarin. Oke, kita dulu git pull dulu untuk memastikan kita udah up to date dengan project yang ada di remote. Kita masukkan ya. Kita cek, oke, semuanya udah up to date. Nah, kita akan melakukan registrasi. Kita lihat kode kita, add modul, environment. Kita save ya environmentnya. Oke, kita masuk ke registrasi, berarti di register ya. Nah, di sini. Ini ada masalah ini. Bentar, saya cek dulu ya masalahnya ini. Oke, masalahnya adalah node modulnya belum tersedia ya. Kita jalankan dulu npm install untuk memastikan modul-modulnya tersedia. Oke, ini tersedia ini ya node modulnya. Tapi ini sebenarnya tidak perlu masuk ke GitLab ya, karena ini filenya cukup besar, cukup di lokal aja. Makanya kita perlu tadi git ignore. Nah ini untuk mengatasi node modul yang ke-upload di GitLab. Kita lihat dulu udah selesai belum. Kita tunggu sampai dia selesai ya. Oke, sepertinya udah akan segera selesai. Oke, ini udah selesai ya. Kita lihat di register. Oke, ini udah tidak ada error, artinya udah beres semuanya. Nah, kita akan terapkan register di sini. Jadi yang pertama kita masukkan dulu ada Angular Fire Out namanya. Jadi di Angular itu ada tiga hal yang penting ya. Jadi dia ada autentikasi, ada ada koleksi ya, Firestore. Satunya lagi ada storage. Storage itu untuk mengatasi apa? Ini ya, ini Firestore namanya pakainya. Ya, pakai modul Firestore, ini pakai Fireout. Yang storage ini pakai Fire Storage. Nah, jadi tiga modul itu yang penting sekali untuk melakukan itu. Jadi kalau pengelolaan autentikasi pakainya Fireout, pengelolaan Cloud Firestore ini untuk database-nya ya. Database-nya itu pakai Firestore. Untuk pengelolaan storage, file-file gambar, dokumen macam-macam, pakainya adalah Angular Fire Storage. Nah, kemudian kita pakai dulu ya untuk autentikasi ini adalah public, misalnya variabelnya saya kasih out, kita panggil modulnya Angular Fire out. Oke. Sepertinya harus tulis dulu.
Nah, ini Angular file out from Angular file out. Nah, ini. Oke, udah. Nah, sekarang registrasi ya ini. Registrasi pesan kesalahan, kan tidak panggil pesan kesalahan ya. Ini kita hapus dulu. Kita kasih efek loading dulu misalnya. Ini boolean. Kemudian ini this. Loadingnya kita kasih true. Nah, true itu maksudnya biar dia apa namanya? Loadingnya itu terimplementasi. Misalnya begini. Nah, ini saat registrasi ya. Kalau loadingnya nilainya true, maka tulisannya yang kita munculkan adalah tunggu. Misalnya ya. Kalau nilainya false, tulisan yang ditampilkan adalah, teks yang ditampilkan adalah registrasi. Oke, ya, kemudian kita disable kalau dia sedang loading. Artinya ini loadingnya true ya, ini nilai variable loadingnya true, maka disable button. Oke, kita jalankan dulu, ini belum kita jalankan. Ionic serve. Skenario loading, skenario registrasi kita adalah ketika melakukan registrasi dan ke authentication ya, ini authentication, maka kita ketika sukses ya, pendaftarannya sukses di sini ya, di authentication-nya sukses, maka akan menambahkan data di user, menambahkan koleksi ya di Cloud Firestore ini. Nah, sebelumnya kita aktifkan dulu yang autentikasinya ini. Oke, kita aktifkan. Nah, yang ini ada beberapa skenario autentikasi yang bisa kita pakai, misalnya pakai Google, pakai Facebook, pakai GitHub gitu ya. Ada macam-macam sebagainya. Yang akan saya demokan adalah pakai email. Jadi kita aktifkan, ini statusnya nonaktif ya. Kita aktifkan dulu. Login tanpa sandi ya, link email jika kita aktifkan nggak apa-apa. Nonaktifkan aja. Kita pakai email dan password ya. Nah, ini sudah diaktifkan, berarti bisa dipakai untuk sign in metodenya. Oke, terus yang kita lakukan selanjutnya adalah running aplikasinya belum selesai ya, ini lagi proses. Terminal yang lain saya tutup dulu, ini juga saya tutup dulu. Oke, ini loginnya udah beres, halaman loginnya. Kita mode mobile ya, buat account tadi. Oke, di sini ya. Tadi kita terapkan registrasi, kalau loading maka dia akan ganti teksnya. Nah, ini udah berhasil ya. Tunggu, ini sudah disable. Oke, berarti ini udah berhasil kita terapkan. Sekarang kita eksekusi perintah untuk autentifikasinya. This out. Nah, outnya mengacu ke sini ya, mengacu ke public out ini. Kemudian pakai sign create user ya. Ini create user with email and password. Nah, ini diminta emailnya, diminta passwordnya. Nah, kita bikin data dulu untuk mengambil data dari formulir ini. Ini kan ada formulir, ada nama lengkap, ada email, ada password. Nah, kita bikin data dulu. Kita masukkan di sini ya, datanya biar ngumpul di sini. Ini saya bikin
sebaiknya begini, cara yang benar itu begini. Ini kan ada desain data kelasnya ya. Di sini ada name, address, image, URL. Nah, jadi kita bikin aja dulu, misalnya pakainya interface ya. Interface user. Nah, begini. Jadi dia ada name, tipenya string, kemudian ada apa lagi? Address, image, URL. Tipenya string juga. Image, object. Oke. Kayak itu. Terus ada email juga tadi ya. Oke, ini yang masuk ke user ya. Ini yang masuk ke user. Terus kita kasih dulu ini user. Ini. Nah, gini. Sebenarnya user itu data yang ada di sini itu ada nama lengkap, email, sama password ya. Berarti di sini name. Oke. Ini user. Oke lah, gini aja udah. Nah, kita ambil datanya. Caranya pakai ng model user, kita kasih full kita kasih apa, full name ya. Kita copy aja dari sini. Input email, kemudian ini ada password 1. Oh, ini cuma password aja. Ini harusnya passwordnya ada 2 ya, buat ngecek aja. Tulis ulang password ya, ini password cek, ini password gitu aja. Nah, ini gini aja. Nah, gini. Atau nah, gini aja. Password check. Ini buat apa, ngecek ya. Oke. Sekarang emailnya kita ini di ini dulu, di disable loading, disable-nya loading, atau user password tidak sama dengan user password check. Nah, itu. Oke, kita cek dulu. Jadi buat account ya. Misalnya, oh, ini masih bisa registrasi nih. User password. Password tidak sama dengan, oh, gini aja, sama dengan, nah, undefined ya. Maksudnya biar passwordnya dia, oke, ini kan belum aktif ya, belum aktif. Jadi kalau skenario misalnya ini, nah baru dia aktif gitu.
ini tidak sama, berarti dia nonaktif. Oke, itu dulu, nanti bisa ditambahkan untuk validasi data yang lainnya. Nah, sekarang kita terapkan registrasinya. Yang diperlukan adalah email dulu ya, berarti this data email, this data password. Nah, gitu. Does not exist. Oh, bukan data ya, tapi user. Nah, gini aja. Oke, terus then ini responnya. Oke, ini kalau sukses ya, kalau sukses kita loadingnya false. Kemudian ini kalau error this pesan kesalahan. Misalnya pesan kesalahannya itu tidak dapat melakukan registrasi. Nah, gitu. Kemudian kalau registrasi berhasil, simpan gini, buat data user, atau gini aja, registrasi write user ya, write user. Nah, user itu kan tipe datanya tadi ini ya, ada name, address, ada image. ID-nya kita pakai email, yang ada di sini. Berarti kalau sukses kita panggil this write user. Oke, gini ya. Oke, kita pakai dulu. Berarti kita pakai Firestore ya, Firestore. Karena kita akan menuliskan user ini ke Cloud Firestore. Oke, kita bikin dulu. Kita atur dulu di database-nya ya. Kita buat database. Mode produksinya langsung aja nggak apa-apa. Aktif. Oke. Lokasinya ini bebas lah ya, masa bodoh ini. Kalau saran saya sih Asia aja ya, yang jalur aksesnya lebih oke. Lokasi server ini, penentuan lokasi servernya di mana tadi? Pilihnya yang Asia aja. Ini proses dulu. Oke, ini udah beres, udah selesai. Ini kita tidak perlu melakukan apa-apa sebenarnya. Kita bisa tulis dari aplikasi klien kita. Yang paling penting adalah membuat aturan atau rule ya. Oke, kita buat dulu match user, ini ID, nah gini ya. Nah, ini kita lihat di sini get right, ini if out UID tidak sama dengan 0 ya, berarti di sini read right if out no. Nah, gitu. Kalau update dan delete-nya if
Ini masih ada yang error kelihatannya ya. Bentar, ini if apa tadi, token ya, token email, resource ID. Oke. Jadi token emailnya sama dengan resource ID. ID-nya itu maksudnya ID ini ya, ID datanya. Oke, kita publikasikan. Oke, udah beres. Selanjutnya kita terapkan ya di sini. Tadi registrasi udah, right user. This, oh sorry belum dikasihkan di sini ya database-nya. Kita kasih DB gitu aja. Angular Firestore. Nah ini. Public. Di sini juga kita kasih import Angular Firestore from Angular Firestore. Oke, udah. Terus this DB ya, collection kita masukkan ke users. Dokumennya adalah this email gitu ya. Emailnya kita kasih ke parameter sini, email ini res user email. Responnya ya, respon ini adalah, respon ini dia menghasilkan respon user ya. Kita bisa ambil usernya, emailnya sebagai dokumen ID-nya sebagai ID ya. Kita email, oke, doc email. Set itu nambah data. Oke, baru kita masukkan datanya. User. User data ya, user data. Oke, data modelnya pakai user yang ini ya, biar meminimalisir kesalahan. Jadi ini set, kita langsung di this user data. Nah gini aja. Dan responnya ini kalau sukses ya, kalau sukses berarti kita arahkan ke halaman tab app routing, path apps berarti tab modul, berarti apps tab 1. Oke, kita lihat tabnya dulu, tab routing modulnya, app tabs tab 1. Berarti pakai router, kita import routernya dulu, public router. Nah ini ya, ini udah Angular routernya.
this router navigate gini app tab 1. Nah ini kalau sukses. Kalau error kita kasih this pesan kesalahan. Nah, oke, ini udah loading false-nya jangan taruh sini, kita taruh loading false-nya di sini aja. Right user dah. Oke, kita simpan, kita tes di sini. Nama lengkap, emailnya, kemudian passwordnya, oke, udah ya, selesai. Kita registrasi, cek dulu. Invalid argument function document reference set call with invalid data must be an object. Oke, salah ya, masih ada yang belum diberesin. Di sini ya, jadi di sini user data, ini user data. Oke, berarti this user data. Oke, name pakainya this user name sesuai dengan yang ini ya, pakai yang ini. Nah, full name dia pakainya, pakai full name. Full name. Kemudian keuntungan kita pakai interface itu adalah bisa dibantu untuk cek kalau datanya belum komplit ya. Misalnya user data, ini masih ada yang belum komplit datanya. Misalnya name sama addressnya, karena tidak ada data address kita kosongkan aja, sama image ya, URL ini belum kita isi ya, referensinya ref, gini aja dulu. Oke, ini udah beres, karena image nanti kita masukkan sama address itu kita masukkan di dalam aja saat pengelolaan user ya. Yang kita butuhkan di registrasi ini hanya full name-nya saja. Oke, kita simpan. Kita coba lagi ya. Emailnya email.gmail.com. Oke, kita registrasi. Oh, already in use, berarti tadi yang pertama sudah masuk ya. Yang pertama udah masuk. Kita hapus dulu user. Ini tadi udah masuk ya. Kita hapus dulu yang ini. Hapus account. Oke, kita coba lagi. Tadi yang ini pesan kesalahan itu belum dikasih this loading false. Jadi dia begini terus ya. Loadingnya jalan terus dia. Nah, ini kita kasih juga. Agar dia walaupun salah loadingnya, efek loadingnya dia berhenti.
Oke, kita coba lagi. Oke. Oke, kita coba. Tidak dapat melakukan registrasi. Ini kesalahannya di mana? Sebentar. Kita reload dulu. Oh, proses ini masuk ya. Berarti yang belum masuk itu adalah proses ini, hapus dulu. Proses pembuatan data di ini di Cloud Firestore-nya. Coba kita cek dulu Cloud Firestore-nya. Oke, sepertinya koleksinya, ini koleksinya belum tersedia ya, atau mungkin aturannya yang salah. Kita cek dulu. Users, edit. Ini udah bener sebenarnya. Kok tidak? Biasanya langsung ini. Out. Atau ini read sama write-nya kita kasih true aja ya tuh. Buat ngecek aja dulu. Oke ya, kita buat ngecek dulu. Tadi kesalahannya adalah di sini. Kita console log. Ini buat ngetrack kesalahannya apa. Oke. Kita tes lagi. Oke ya. Coba lagi. Tadi yang bermasalah adalah di saat proses. Nah, ini udah beres. Ya, udah betul. Oke, ini udah betul. Kita cek dulu datanya. Ini udah jadi ya. Oke, ini name-nya, address-nya kosong, emailnya ini. Oke, udah. Oke, udah betul. Mungkin di aturan tadi yang belum beres. Yang belum beres mungkin di sini. Ini pakai bisa dieksplorasi lebih lanjut ya untuk saya penasaran ini resource, kan ada resource, ada ini request, sorry ya, if request out tidak sama dengan null. Nah ini, kita coba lagi ya, kita hapus dulu datanya, hapus account. Oke, ini hapus data. Kita tuliskan user di koleksi ini ya, di Cloud Firestore itu karena
kita bisa menambahkan data-data yang lain, misalnya address ya, tadi ini address, image, macam-macam sebagainya yang tidak tersedia di autentifikasi. Autentifikasi ini hanya untuk sistem autentifikasinya aja, tidak menampung data user, data atribut-atribut user yang mungkin setiap aplikasi nanti akan berbeda-beda. Misalnya butuh alamat, butuh nomor HP, butuh macam-macam, kita bisa menambahkan di sini ya dengan bersesuaian dengan email yang ada di autentifikasi itu. Baik, kita hapus dulu ya ini, hapus koleksi. Oke, kalau hapus koleksi berarti dia menghapus ini. Kalau hapus dokumen, dia hanya menghapus satu dokumen yang kita pilih aja. Ya ini udah hilang ya. Kita cek lagi, kita tes dari sini lagi. Ya, nama lengkap, emailnya, passwordnya. Oke, registrasi. Oke, berhasil. Ya, berhasil. Ini udah masuk. Di autentifikasinya juga pasti udah masuk. Oke, itu untuk registrasi beres. Jadi saya geser dulu ya ini. Registrasi close. Saya matikan dulu. Git add, git push, commit dulu. Message register fix, ini aja fix. Oke, git push origin master email. Oke, udah beres semuanya. Kita cek di repository, fix, registration, git node modulnya sudah tidak masuk ke sini. Jadi uploadnya jauh lebih ringan. Oke, selanjutnya nanti kita akan mekanisme login sama dengan mekanisme registrasi, tinggal dikembangkan dikit aja. Kita akan coba untuk menambahkan event ya di sesi berikutnya.